Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama ialah marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, ihsan dan Islam sehingga saya masih dapat memberikan tausiah melalui video ini. Kemudian salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun maksud saya di sini ialah untuk melaksanakan tugas dari Bapak Dr. Soiman MA, yaitu pelajaran metodologi Islam ataupun metodologi dakwah, yang mana ini adalah salah satu tugas yang diberikan beliau untuk memenuhi tugas-tugas metodologi dakwah tersebut. Baik, adapun judul ceramah ataupun tausiah saya yaitu bilhal melalui video ataupun ceramah melalui video ialah judulnya adalah 6 pesan Imam Al-Ghazali. Nah, siapa itu Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali ialah seorang imam besar umat Islam yang terkenal dan menjadi panutan sebagai salah satu mazhab umat Islam selain Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Kemudian ketika suatu hari Imam Al-Ghazali sedang berkumpul di masjid melakukan pengajian kepada murid-muridnya. Kemudian lalu Imam Al-Ghazali bertanya kepada para murid, apa yang beliau ungkapkan terhadap para muridnya. Yang pertama ialah pesan yang pertama yang ditanyakan kepada para muridnya. Pertanyaan pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia? Kemudian para murid mencoba menjawab. Murid menjawab, ada yang menjawab orang tua yang paling dekat, kemudian guru, teman dan kerabat. Kemudian Imam Al-Ghazali pun menjelaskan, benar kata Imam Al-Ghazali, itu semua memang paling dekat dan paling berada di dekat sisi kita. Tetapi yang paling dekat itu ialah jawaban yang paling benar ialah, kata Imam Al-Ghazali, adalah mati. Sebab apa? Sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Seperti yang di surah Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian pesan yang kedua adalah yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Kembali bertanya Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh dari kita di dunia? Kata Imam Al-Ghazali. Kemudian para murid menjawab, yang paling jauh itu adalah negara Cina. Ada yang bilang bulan, matahari, serta ada yang bilang bintang dan lain-lain. Kemudian Imam Al-Ghazali kembali tersenyum kepada para murid-murid. Masya Allah, kata Imam Al-Ghazali, benar, kalian memang benar memberikan argumen seperti itu. Tetapi yang paling benar ialah menjelaskan bahwa yang paling jauh itu adalah masa lalu. Bagaimanapun kita kembali ke masa lalu, itu tidak akan bisa terkejar melalui roket ataupun alat yang bisa kita kejar, kecuali adalah alat yang canggih seperti kembali kepada masa lalu. Tentu zaman ini kita dilarang untuk membuat itu. Karena apa? Karena itu adalah alat yang membuat menjadikan permasalahan bagi hidup kita nanti ke depannya. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Karena maka dari itu, apa yang kita buat pada kejadian masa semalam ataupun sedetik yang kita lakukan ini, seperti saya ini, kita jangan merasa sombong. Karena apa? Karena sombong itu adalah hal ataupun sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan di masa lalu, jadikan itu adalah motivasi ke depannya. Kemudian yang ketiga pesan Imam Al-Ghazali ialah apa yang paling besar di dunia? Kata Imam Al-Ghazali kembali kepada murid-muridnya. Kemudian para murid menjawab, yang paling besar itu ialah gunung, bumi dan matahari. Kemudian Imam Al-Ghazali kembali tersenyum. Semua jawaban itu memang benar, kembali kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling besar itu adalah nafsu. Nafsu, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena nafsu, misal contoh kita sedang berpuasa, tidak tahan dengan godaan syaitan. Ketika kita ingin keluar, ketika kita ingin main-main, tetapi kita tidak tahan dengan
nafsu kita, maka itulah yang dikatakan yang paling besar itu adalah menahan nafsu. Seperti kita contohnya, kita berpuasa nih, tetapi kita ketika keluar ingin jalan-jalan, tetapi kita tidak menahan godaan itu, maka kita termasuk adalah golongan orang-orang yang sangat sulit mendapatkan hidayah Allah. Kemudian yang keempat adalah apa yang paling berat di dunia ini. Kemudian kata para murid-murid, yang paling berat adalah baja, besi, dan gajah. Kemudian Imam Al-Ghazali kembali menjelaskan, semua jawabannya itu benar, kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling berat itu adalah memegang amanah. Nah, amanah ini salah satu tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin, bahkan khalifah, khilafah di dunia ini. Bahwasanya dia tidak kuat menahan berat itu ataupun menahan beban amanah itu, dia akan terjerumus dalam orang-orang yang munafik. Kemudian ada suatu cerita, tumbuh-tumbuhan dan binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah meminta mereka menunjuk sebagai khalifah. Nah, tumbuhan, binatang, rumput ditunjuk Allah langsung, tetapi tidak bisa menahan dari yang tidak mampulah ketika Allah meminta mereka sebagai pemimpin. Tetapi manusia dengan merasa angkuh dan sombong berjalan dan mengatakan, ya Allah, saya sanggup menahan semua beban amanah itu. Nah, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak bisa memegang amanah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah seperti sifat yang itu tadi. Kemudian yang kelima, apa yang kembali ditanyakan Imam Al-Ghazali, apa yang paling ringan di dunia? Kemudian para murid menjawab, kapas, angin, debu, dan daun-daun. Kemudian beliau menjawab lagi, memang semua itu benar, tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, gara-gara pekerjaan kita tinggalkan sholat, gara-gara meeting, gara-gara kita mau ke kantor ataupun segala macam, kita meninggalkan sholat. Padahal kalau kita tegakkan yang tiang agama itu tadi, sholat itu tadi, mudah-mudahan insya Allah rezeki itu hanya Allah yang mengatur. Maka ketika sudah masuk sholat, usahakan sholat dulu, baru kemudian kita kerja kembali. Karena apa? Karena dunia ini harus imbang, yaitu 50 dunia dan 50 akhirat. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah pesan Imam Al-Ghazali mengenai apa yang paling tajam, kata Imam Al-Ghazali kepada para murid-muridnya. Kemudian para murid-muridnya menjawab dengan serentak, yang paling tajam itu pedang ya Imam, pisau, dan lain-lain. Benar, memang kata Imam Al-Ghazali itu memang benar. Tetapi yang paling tajam itu adalah lisan kita yang paling tajam. Mengapa? Karena lidah manusia, dengan melalui lidah kita saja bisa berpikir bahwasanya ketika kita sedang berkomunikasi, jika lisan kita tidak dijaga, maka itu akan menyakiti manusia yang lain atau makhluk yang lain. Karena apa? Lisanlah yang paling parah ketika menyakiti perasaan dan bisa membuat saudara kita itu menjadi menjauh dari kita. Pernahkah kita berpikir mengapa Allah lahirkan kita sebagai umat Islam? Maka bersyukurlah dan bertaubatlah selalu. Inilah salah satu pesan yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Semoga bisa menjadi pelajaran dan renungan untuk kita semua, baik saya ataupun rekan-rekan sekalian yang menonton video saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, pesan singkat ini atau dakwah bil hal ini, karena apa yang saya sampaikan ambil yang baik dan buang yang buruknya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada penonton ataupun Bapak yang melihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.